udah pada join. Disapa dulu ya satu-satu. Ada Devi Eka Rosanti, ada Yuria Abi, Mas Joko, Vina Abbas, Vincent, ada Alvin, ada Zikro Hakim, Timber Spoon, Idil Anhar, and so many. Boleh cek voice dulu ya, suara saya kedengaran atau enggak ya sama teman-teman. Boleh dijawab di kolom komen kedengaran atau enggak suaranya. Wow. Oke, sambil kita nunggu, kita invite pematerinya. Sambil teman-teman boleh cek dulu dong. Boleh di-reply di kolom komen suara saya kedengeran atau enggak ya. Takutnya ada communications error nanti kalau suaranya kedengeran. Mana nih? Jelas, good. Wow, udah rame yang join. Sambil kita bentar lagi invite pematerinya. Perkenalin dulu, aku Cindy, foundernya dari It Project. Hopefully teman-teman udah sempat lihat beberapa kali collabsnya It Project buat live bareng foodies juga. Nah, tapi hari ini di sini saya ngemoderatorin aja karena pemateri hari ini jago bingit untuk urusan tim bonding, leadership, peroperasionalan apalagi. Sehingga kita bakal ngobrol sama Mas Danis Punto Adi. Sebentar, ini harus ada yang dipin dulu. Mana ya? Yep. Oke. Agak cempreng, mohon maaf ya. Nanti banyak Mas Danis yang ngomong suaranya nggak cempreng. Kalau Mas Danis ini wave dulu. Halo, join juga Naomi Smith, Bubut Zakir, Unisitorus, Mangkijul, Bunda Vina, Hafiz Heri Yuda, Lutfias Gaf. Oke, tanpa basa-basi lagi, karena di sini semuanya pasti interested banget buat dengerin Mas Danis Punto Adi. Beliau founder dari Bakso Bujangan, Abnormal Coffee, dan Foodies ini sendiri. Jadi saya bakal invite segera Mas Danis. Sebentar, mohon menunggu. Ini Danis Punto Adi. Oke, sambil kita tunggu Mas Danis untuk bergabung, teman-teman, saya rekap dulu. Hari ini kita bakal dapat materi Sevens McKenzie bareng Mas Danis. Udah ada. Halo Mas Danis. Halo Cindy. Iya, betul. Jelas suara saya. Sebentar. Halo ya, jelas suaranya? Sip, jelas. Kedengeran semua. Suara Mas Danis sudah kedengeran di sini. Dan tanpa basa-basi lagi, again, aku perkenalin dulu. Sorry, kita matiin dulu komennya supaya Mas Danis mukanya terlihat full. Thank you Mas Danis sudah gabung bareng kita malam ini. Ini malam Sabtu ya, by the way, di hari libur kejepit ini. Thank you sudah menyempatkan waktunya sebentar bareng kita. Hari ini kan bakal bahas Sevens McKenzie nih. Mungkin teman-teman di sini banyak yang juga masih bingung Sevens McKenzie itu apa. Jadi boleh langsung aja Mas Danis ceritain nih, hari ini kita bakal ngobrol tentang apa di Sevens McKenzie, materinya gimana supaya teman-teman udah bisa langsung dapet intronya. Go ahead Mas Danis. Oke, thank you Cindy. Malam teman-teman foodpreneur semuanya yang hari ini udah join nih di acara IG Live. Jadi hari ini saya akan bahas tentang 7S-nya McKenzie ya. Jadi saya kasih overview dulu ya sedikit tentang 7S itu apa. Jadi 7S itu suatu model, sebenarnya ini McKenzie ini launch itu pertama kali itu di satu business horizon di tahun 1980. Ini yang menyatakan bahwa satu bisnis itu bisa disebut berjalan baik itu perlu memperhatikan 7 hal ya. 7 hal dalam hal ini
jika hal-hal ini kita bisa penuhin dan semua aspek-aspek dimensinya kita bisa setting dan menjadikan sinergi satu sama lain, inline semuanya, ini kemungkinan untuk base kita menjadi sustain itu bisa terwujud. Jadi sebenarnya apa aja sih 7S ini ya yang McKinsey bilang ini penting banget ya. Yes. Itu semua ya kita nyeting sebuah bisnis ya. Yang pertama kali ya perlu kita tetapkan atau kita komitmenkan sebagai mungkin teman-teman di sini banyak founder juga ya, banyak owner-owner semuanya dan mungkin pimpinan-pimpinan tertinggi di perusahaan, itu adalah sebenarnya apa sih value kita. Jadi share value. Jadi yang pertama itu adalah pertama itu adalah share value. Sebenarnya value apa sebenarnya kita akan jadikan acuan atau dasar untuk nanti kita bisa running bisnis. Mungkin kalau misalnya kita berpikir apa ya pentingnya value itu gitu ya. Value itu sebenarnya kalau kita pahami benar-benar, menyeting value itu seperti menyeting fundamental dari bisnis itu, dasarnya. Contoh misalnya, value kita adalah misalnya berbagi atau beramal contoh. Kita punya value pribadi, which is value itu kemudian kita jadikan value base kita bahwa kita berbisnis karena kita ingin menjadi amal jariah seperti itu. Nah, ketika kita setting amal, kita ingin amalan kita itu menjadi besar. Nah, anggap saya berbisnis kuliner, berarti saya ingin beramal melalui bisnis kuliner kepada siapa? Kepada semua stakeholders. Apakah itu kepada karyawan, apakah itu kepada konsumen, apakah itu kepada vendor, apakah semua pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan bisnis. Ketika dari awal kita sudah men-set itu adalah value kita, apapun yang kita akan setting di tahap-tahap berikutnya, itu harus sejalan dengan sebenarnya value apa yang kita menginginkan di awal. Turunnya seperti ini gampangnya ya. Saya punya, misalnya kita punya satu value bahwa, value bisnis kita adalah berbisnis untuk beramal, untuk menciptakan amalan. Gimana sih supaya amalan kita semakin besar melalui bisnis? Berarti kan bisnis harus gede. Karena semakin kita punya bisnis yang besar, berarti kan opportunity untuk apapun yang dilakukan dalam bisnis itu semakin besar juga. Nah, kemudian dari value ini, kemudian kita jabarkan dalam bentuk visi. Visinya apa? Menjadi bisnis kuliner terbesar di Jakarta, contoh, atau terbesar di Jawa Barat, atau terbesar di Indonesia. Which is, itu menggambarkan semakin besar visi yang kita inginkan, berarti peluang itu masih sejalan dengan yang namanya purpose atau misalnya tadi ya value yang kita pengen bangun tadi, harus jalan semuanya. Itu dari sisi visinya dulu. Misinya apa? Misalnya misinya itu dengan cara memberikan manfaat kepada dan memberikan misalnya menciptakan kebahagiaan kepada stakeholders, kepada konsumen, kepada karyawan, kepada supplier, kepada government mungkin dengan bayar pajak yang benar. Jadi sebenarnya itu menjadi inline dari mulai namanya value yang kita inginkan dan kemudian dijabarkan dalam bentuk visi dan dalam bentuk misi, goal dan kemudian dan seterusnya sampai akhirnya program dan lain-lain. Jadi itu kenapa value itu menjadi kritikal sekali. Kalau misal di dalam 7S itu dibilang adalah subordinate goals-nya atau di sini juga, dan dia betul goals-nya, dan ini yang menjadi fundamental dari semua S lainnya nanti yang akan saya jelaskan setelah ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah kita men-setting nih namanya value tadi, ini kan kita sudah mulai nih harus menyusun strategi untuk menjadikan tadi visi tercapai atau misi tercapai tadi. Kita susunlah mulai dengan namanya strategi. Apa strategi yang harus saya bangun untuk bisa memanage yang namanya berbagai risiko-risiko? Karena sebenarnya bisnis itu adalah bisnis yang sustain, adalah bisnis di mana kita bisa memaintain namanya berbagai risiko. Apakah risiko marketing, apa risiko finansial, apakah itu SR, risiko operations, semua risiko ketika kita bisa maintain, kita bisa handling, misalnya bisnis tetap stable dan akhirnya bisa berkembang terus menjadi besar ya. Sehingga anggaplah di tahap awal kita mengidentifikasi, yang pertama kita tahu kalau begitu berarti kita apa sih risiko yang mungkin kita akan hadapi yang akan membuat bisnis kita tetap sustain, yang kita harus handle. Anggap kita punya 3 atau 4 risiko lah yang harus kita handle. Nah, untuk menghandle risiko pasti kan butuh namanya aktivitas ya.
Ya, butuh namanya aktivitas. Nah, aktivitas untuk memaintain risiko itu bahasa mungkin sering teman-teman dengar sebenarnya bisnis proses. Jadi ada setiap risiko mungkin anggaplah punya 3 bisnis proses. Jadi kalau misalnya kita punya 4 risiko yang mesti di-handle, yang kita udah identifikasi untuk bisa membuat bisnis kita sustain, berarti kita punya ya 3 kali 4 risiko, berarti anggaplah ada 12 bisnis proses yang kita harus. Nah, sehingga dari bisnis proses yang ada ini, kemudian kita jabarkan lagi setiap bisnis proses ini butuh yang namanya rangkaian butuh namanya function-function yang harus dirucutkan lagi menjadi fungsi dan struktur organisasi. Ya, jadi organisasi apa sih yang diperlukan untuk kita bisa menjalankan bisnis proses tadi, untuk kita bisa memanage risiko. Sehingga yang kedua, yang dalam 7S ini yang disebutkan oleh McKinsey itu adalah structure atau organisasi. Jadi setelah kita punya value yang harus kita yang tadi saya bilang itu menjadi fundamental, yang berikutnya yang kita harus setting adalah untuk menghandling risiko dan menjaga bisnis proses. Sebenarnya struktur seperti apa sih yang tepat untuk bisa menjalankan ini, ya, untuk menjalankan dan untuk mengimplementasikan atau mengeksekusi strategi untuk mencapai semua output yang kita mau setting lagi. Sehingga yang ketiga tadi adalah strategi. Jadi yang pertama adalah value, kedua adalah structure, yang ketiga adalah strategi. Seperti itu. Nah, setelah kita memiliki 3 komponen ini dari mulai value, structure, dan strategi, kemudian kita harus memastikan bahwa organisasi atau structure yang memang kita buat atau kita desain untuk menjalankan semua proses tadi ini berjalan secara sinergi kan. Jadi nggak silo ya. Misalnya operation gerak-gerak sendiri, marketing punya program sendiri, accounting punya program sendiri, dan sebagainya. Silo, Mas, jadi takutnya food planners ada yang nggak tahu nih. Kalau silo itu maksudnya apa sih? Oke. Silo itu maksudnya masing-masing bergerak dengan tujuan masing-masing. Jadi misalnya harusnya kan satu perusahaan itu setiap divisi atau setiap fungsi departemen itu geraknya itu satu arah nih. Sinergi. Ya, tujuan yang sama, sinergi. Tapi kalau kita nggak sambung, kita nggak ikat nih dalam sebuah sistem atau dalam sebuah bentuk koordinasi yang baik. Ini masing-masing gerak sendiri, marketingnya ke sini, operasionalnya ke sana, accounting kemana, jadi nggak nyambung nih satu sama lain. Nah, itu disebut dengan silo. Kurangnya koordinasi, kurangnya komunikasi, nggak ada sinergi, jadi masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Nah, itu yang membuat ya silo effect inilah yang kadang-kadang membuat perusahaan walaupun mungkin isinya orangnya bagus-bagus, tapi pada akhirnya tidak menjadi sinergi dan tujuan itu tercapai ya. Sehingga yang penting berikutnya untuk bisa menjaga tadi ada yang bentuknya namanya sistem ya. Sistem satu, sehingga sistem itu disetting sedemikian rupa dalam bentuk SOP atau mungkin proses kerja, otorisasi dan sebagainya, sehingga setiap masing-masing departemen itu bisa bekerja secara sinergi untuk mencapai tujuan yang memang diinginkan oleh perusahaan. Itu yang S keempat ya. Jadi yang pertama itu adalah share value, sistem yang keempat. Yang kedua strategi, ketiga structure, dan keempat adalah sistem. Nah, yang kelima, sebuah sistem ini juga ini kan nggak bisa berjalan dengan sendirinya. Tetap harus ada subjek ya yang menggerakkan sistem, yang memastikan semua proses tadi berjalan dengan baik dan sebagainya, dan sehingga yang penting adalah manusianya, ya, kualitas dari manusianya, skillnya. Jadi dari struktur organisasi tadi harus dipastikan bahwa skill yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kualitas kemampuan dari masing-masing departemen atau function tadi memang sesuai atau pas ya dengan yang memang seharusnya dimiliki. Kalau memang butuh level yang level 4 ya harus punya skill dan kemampuannya level 4 gitu. Kalau butuh level 5 ya level 5. Jadi itu harus dipastikan itu match sehingga semua program atau planning atau strategi yang kita udah setting ini bisa dijalankan dengan baik ya oleh organisasi tersebut. Nah, berikutnya setelah kita berhasil menyeting yang namanya skill qualification-nya seperti apa untuk masing-masing departemen atau function tadi, baru yang ke-6 itu butuh yang namanya staffing. Ya, jadi siapa sih dijalankan, berapa orang untuk masing departemen dan sebagainya gitu. Nah,
semua itu akan bergerak secara secara sistematis, sehingga yang tadi awal yang tadi dari value itu dijabarkan menjadi visi misi, menjadi goal, yang kemudian dijabarkan menjadi strategi, menjadi struktur organisasi, terus ada yang namanya skill, kompetensi, kualifikasi untuk masing-masing function, dan terakhir tadi ada staffing. Dan ini kan harus harmoni nih bergeraknya. Nah, terakhir, kunci paling penting dalam sebuah organisasi supaya semua berjalan dengan baik itu adalah style leadership. Jadi kepemimpinan ini yang paling penting. Karena dia nanti akan menjadi kaptennya, dia akan apa ya, memplaymakerin semuanya, sehingga setiap function-function atau semua satu organisasi itu semua bisa bergerak beriringan dan kecepatan yang sinkron dengan kekuatan yang sama, dengan fokus yang jelas, dan ketika ada segala sesuatu, ada orang yang meluruskan dan selalu memastikan semua itu berjalan dengan jalur yang tepat. Nah, itu ditentukan oleh yang namanya leadership atau style leadership. Jadi kira-kira gambarnya gitu ya, Mbak Cindy. 7S itu apa sih? Ya kira-kira seperti itu. Dengan kita mengetahui dan memastikan bahwa kita sudah menjalankan yang 7S tadi dan memfulfill aspek dari 7S tadi dengan baik, ya insya Allah ini satu company ini bisa berjalan dengan lebih sustain lah, seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, nah itu tadi teman-teman coba direkap dulu ya 7S-nya sama aku, Mas Danis, correct me if I'm wrong, karena tadi takutnya nggak ke rekap sama teman-teman, biar sekalian dicatat. Yang pertama itu yang mengkonekkan semuanya itu adalah si value dari perusahaan itu, betul? Ya, 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 ya. Tuh, Ya, itu terus menjadi fundamental. fundamental dari awal, dari semuanya, core dari semuanya. Makanya kalau di 7S teman-teman bisa lihat di Google ada frameworknya, itu value itu ada di tengah. Terus kemudian kita melanjutkan ke strategi, S yang kedua itu. Habis itu ada structure. Karena tadi dari strategi bakal kelihatan nih strukturnya, untuk memumpuni dari si strategi yang dibuat oleh perusahaan itu, strukturnya harus seperti apa. Lalu setelah structure itu ada sistem, itu S yang keempat. Kemudian untuk menjalankan sistem itu harus punya tim, harus punya orang-orang yang mengerjakan itu dengan skill seperti apa, dengan level seperti apa. Makanya S yang kelima itu ada skill. Terus S keenam itu ada staff. Orang-orang yang dibutuhkan itu posisinya apa saja, dan si staff ini nanti ada job description-nya sendiri, ada KPI-nya juga. Kemudian setelah staff itu ada, jangan lupa yang terakhir yaitu style, yang Mas Dani sebut tadi, lebih ke leadership style dari kaptennya yang memastikan staff-staffnya tadi untuk mengerjakan sebuah sistem yang merupakan langkah taktis untuk mencapai value dari mencapai atau melaksanakan strategi untuk mencapai sebuah value itu juga berhasil dilakukan oleh sebuah perusahaan secara keseluruhan. Itu Mas Danis, betul tadi rekap dari 7S-nya? Ya, 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 ya. Oke. Ya, value Nah, fundamental Mas ya, Danis, tapi yang kita kejar tetap goal dari perusahaan itu sendiri seperti apa. yes. Nah, Ya. ini mungkin teman-teman ada yang nanya juga, dan ini pertanyaan aku pas sebelum masuk ke materi ini, 7S itu sebenarnya mindset kah atau sebenarnya framework secara teknis ya, maksudnya, atau itu tuh ada form khususnya, ada flowchart yang bentuknya khusus, atau teknisnya itu mengerjakan atau memahami 7S itu gimana sih? Sebenarnya 7S itu disebut dengan model ya. Jadi Mm-mm. itu tahapan sih, tahapan, atau mungkin ada 7 poin lah, 7 hal penting ya, 7 hal penting yang kita lakukan seperti itu. Tentunya di masing-masing S tadi itu penjabarannya detail sekali. Mm-mm. Ada bagaimana kita menetapkan value yang tepat buat perusahaan kita, contoh seperti itu. Itu bukan pekerjaan yang cuman oke, kita berhayal-hayal dan sebagainya ya. Ngobrol Apalagi kalau sekali. misalnya kita ngobrol sekali jadi beres. Tapi Iya. itu satu hal yang benar-benar kita harus renungkan, kita harus pikirkan, apalagi kalau kita misalnya bekerja dalam membuka usaha, berbisnis dengan beberapa partner. Ini kan Mm-mm. masing-masing pasti membawa namanya value-nya Iya, sendiri-sendiri. Nah, betul. ini butuh satu kesepakatan, butuh satu komitmen bersama. Sebenarnya value apa sih yang bisa menyatukan dari semua founders-founders tadi? Dan kemudian
bagaimana value ini bisa terinline dengan value perusahaan sehingga tujuan goal yang pengen dicapai dengan membangun sebuah perusahaan itu ternyata capai. Nah, ini cukup cukup prosesnya cukup panjang ya, butuh ruang cukup lebar, mungkin proses berpikir dan memang ini proses yang cukup detail ya. Belum lanjut susun strategi. Strategi ini kan sendiri ada detailnya juga. Dalam proses bagaimana misalnya strategi yang baik, mulai menyusun goalnya seperti apa, dari masing goal tadi dijabarkan dalam numbers, dari numbers kemudian mulai ke top line-nya berapa, middle-nya berapa, bottom line berapa, sebagainya, dan bagaimana strategi mencapai top line, bottom line, sama middle line tadi dijabarkan ke masing-masing departemen. Di departemen operasional harus menyusun strategi seperti apa untuk bisa mensupport yang namanya angka-angka yang sudah disetting. Departemen marketing harus menyusun strategi juga spesifik, dari mulai merumuskan produk, merumuskan harga, merumuskan strategi distribusi, merumuskan strategi komunikasi dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya untuk masing-masing bagian di S-nya ini memang bisa dijabarkan dalam proses pendetailan yang macam-macam modelnya sih. Jadi tidak ada satu model khusus tertentu. Tapi ini setiap perusahaan itu punya pendekatan berbeda-beda untuk menjabarkan setiap masing-masing tadi sebenarnya. Seperti itu. Oke, karena mungkin teman-teman foodpreneurs bertanya nih, aduh bisnis saya kecil, apakah 7S ini harus saya jabarkan dalam sebuah, apa ya bahasanya, kayak format Excel yang super complicated seperti perusahaan yang besar, atau sebenarnya depends on scale bisnisnya sendiri seperti apa, yang penting ini ada 7 poin krusial yang harus dipahami dan menjadi pantauan dan dipikirkan banget ya oleh para foodpreneurs ya Mas Danis. Ya, betul. Ya sebenarnya nggak harus kompleks juga sih, tergantung skala bisnis juga ya. Mungkin kalau bisnisnya besar ya itu semua tadi modelingnya panjang dan mungkin butuhkan berlembar-lembar. Tapi kalau misalnya kita bisa masih satu outlet, mungkin ada 2 outlet, yang penting kita tahu nih bahwa ada 7 aspek yang kita harus pikirkan ya. Ya bertahap aja pikirkan. Apa sih value kita, apa sih goal yang kita mau capai, terus strategi apa untuk mencapai goal tadi, itu harus runut. Apakah struktur organisasinya itu apakah sudah mendukung untuk mencapai atau mengeksekusi strategi tadi atau tidak, itu satu. Terus sistemnya sudah disetting dengan sedemikian rupa, SOP-nya sudah dibuat dengan lengkap atau enggak, itu kan nggak harus terlalu kompleks juga. Kalau masih sederhana ya SOP ya cukup, yang penting ada beberapa proses yang penting aja yang dibuat untuk memudahkan kita untuk bekerja di operation seperti itu. Terus kait dengan skill dan staff ya itu kan sebenarnya simpel aja. Bagaimana kita merekrut karyawan yang tepat, kita dengan jumlah yang tepat, sehingga structure dan sistem ini bisa berjalan dengan optimal ya untuk akhirnya goal itu bisa tercapai. Terakhir ya leadership, itu balik ke teman-teman semua sebagai entrepreneur. Ya bagaimana sebagai leader itu harus bersikap yang baik, yang tepat untuk bisa memimpin kendaraannya atau perusahaannya ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien, seperti itu sih. Oke, ini sebenarnya kalau kita lihat frameworknya ya Mas Dani, kayak ada structure, ada staff, ada sistem, itu sebenarnya hal yang memang fundamental, dan sebenarnya secara berulang-ulang itu disuplai terus informasi dan pengetahuannya oleh foodies ya. Tapi mungkin teman-teman di sini taunya bentar, ini agak macet kayaknya Mas Danisnya. Kita coba turn on commenting dulu. Boleh dicek teman-teman, ini Mas Danisnya macet atau enggak? Boleh di wave. Halo, Mas Danis? Tadi kayaknya keputus deh. Bisa diulang nggak tadi? Ya, oke. Teman-teman di sini kan secara materi dari foodies mungkin udah ikut beberapa kelas kan, taunya oke, ada bagian finance, ada bagian operasional, ada bagian marketing. Nah sebenarnya si fungsi-fungsi itu di 7S ini diletakkan di setiap bagiannya kah? Ada nanti strategi, ada strategi marketing, ada strategi operasional, di structure-nya juga, di sistemnya juga, atau gimana sih Mas Danis? Ya, tentu ya. Jadi semua kan berawal dari tadi ya. Anggaplah kita ambil ke tengah aja ya. Goalnya apa?
Kalau kita ngomongin bisnis, gitu ya. Goalnya apa? Kita bicara masalah number sebenarnya kan. Angkanya berapa yang kita capai nih? Untuk mencapai itu kan butuh support atau butuh apa butuh effort dari fungsi-fungsi yang saling bersinergi dari mulai fungsi Iya. marketing, operation, fungsi nanti mungkin accounting finance untuk kontrol namanya cash flow dan sebagainya, fungsi distribusi kalau ternyata nanti harus ada distribusi yang kompleks dan fungsi HRD juga itu masing-masing ini keilmuannya yang beda-beda ya. Makanya buat teman-teman Mm-mm. semua memang sebagai entrepreneur kita harus mau untuk mempelajari semua aspek ini karena aspek-aspek tadi lah kemudian ketika kita bisa formulasikan menjadi satu sinergi, itulah strategi itu bisa menjadi punya kekuatan besar Iya. sekali untuk mencapai yang goal tadi gitu. Jadi kalau dibilang ada ikut seminar misalnya marketing, operasional dan sebagainya itu adalah salah satu proses saja ya untuk kita bisa menguasai setiap function-function tadi. Harus gimana sih nyeting yang namanya strategi marketing? Gimana sih nyeting sisi operation? Itu kan ilmunya beda-beda ya. Bagaimana untuk menyeting strategi dari sisi HRD dan lain sebagainya. Bagaimana nyeting strategi dari finance. Nah, dari situ ketika kita sudah mengetahui keilmuan dari masing-masing fungsi tadi, kita sebagai entrepreneur bisa melakukan apa ya? Uh, mendesain dari semua informasi dan knowledge tadi, bagaimana yang tepat untuk bisnis saya. Itu kan masing-masing bisnis pasti beda-beda ya. Tapi Mm-mm. kita perlu tahu tadi sebagai pembisnis seperti itu. Oke, nah itu tadi teman-teman harusnya udah cukup kebayang ya kalau selama ini taunya oh ada finance, ada marketing, semuanya itu akan terkonsolidate bahasanya mungkin ya karena Ya. dari 7S ini sebenarnya dia mensinergikan banyak function kalau kata Mas Danis, tapi mungkin di tahapan yang berbeda-beda, ada pas penyusunan strategi, ada penyusunan staffing dan 7S lainnya. Nah, mungkin bisa dibantu juga nih Mas Danis kalau misalnya aduh bisnis saya kecil, saya ngerjain semuanya sendiri, saya belanja sendiri, saya masak juga sendiri. Ketika 7S yang ada 7 ini saya kerjain 2 dulu deh Mas. Itu lebih prioritas atau lebih wajib didahulukan yang mana sih sebelum bisa mulai nyicil yang lain juga? Oke, jelas 7X itu sebenarnya ketika kita menjalankan dengan proses walaupun itu kita baru mulai, ini Mm-mm. kita bisa jalankan secara bersama-sama, tapi skalanya nggak usah ribet. Contoh ya, contoh. Oke. Saya misalnya punya gerobak ya, gerobak aja satu Ya, satu satu. gerobak. Oke, ketika saya mau buka gerobak, ya pertama kali kan saya udah nyeting, saya punya bisnis buat apa sih value-nya? Itu kan nggak harus kompleks ya. Oh, I Ya, misalnya oke, see. ya dari situ bagaimana saya menyusun strateginya nih untuk membuat gerobak saya yang satu ini menjadi laku, gitu kan? Mm-mm. Gimana strategi marketingnya? Nah, oke, saya buat produk seperti apa, gitu kan? Develop produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Oke, harga jualnya mau berapa? Ya, cara promosi gimana nih? Walaupun gerobak orang datang ke tempat saya, gitu. Cara saya memilih vendor seperti apa nih supaya dapat bahan baku termurah, gitu. Mm-mm. Itu Terus saya strategi tadi ya masih. nah, betul. Mm-mm. Cara kalau masuk operation, gimana cara ngatur sistem shift kalau bukanya dari misalnya jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu kan sebenarnya Mm-mm. hal-hal yang sehari-hari ya, cuman mungkin tidak terpetakan. Nah, 7S ini hanya memetakan saja. Ya, ya, Ngomongin ya. struktur organisasi cuma usah ribet kalau cuma ada saya, misalnya saya beli gerobak bareng istri saya gitu, atau bareng anak saya jualan ya nggak apa-apa, itu struktur juga function sebenarnya. Tinggal bagi-bagi aja siapa pimpinannya, siapa staffnya, ini kan masalah skala aja sebenarnya. Kalau ngomongin korporasi ya beda cerita, ada struktur yang Ya, wah sampai I panjang ke see. samping ke bawah dan sebagainya. Terus ngomongin masalah sistem, ya tinggal sistem memasak SOP-nya gimana, harus ada kan SOP Mm-mm. masak gitu. SOP ngebersihin misalnya gerobak gimana kan harus ada. SOP misalnya ngebuat preparation sebelum jualan kan harus ada juga gitu loh. SOP cara maintenance equipment juga harus ada juga. Itu disebut dengan sistem. Mm-mm. Ya. Terus kalau misalnya nanti ada salah satu yang lagi sakit, nah gimana nih sistem untuk bisa mengcover yang namanya sistem shift supaya itu buat jualan, itu kan sistem juga namanya. Terus misalnya skill, berarti kan harus ada kemampuan untuk jualan misalnya gorengan di pinggir jalan, kira-kira kualifikasi apa yang dibutuhkan? Misalnya dia bisa Mm-mm. masak, dia kuat berdiri selama 8 jam, contoh. Nah, berarti kan ketika nanti melakukan staffing atau rekrutmen dan milih orang, ketika mereka itu kan kita tentuin, kita udah punya ekspektasi, oh saya akan pilih orang
Yang seperti ini kualifikasinya nih, misalnya yang kuat berdiri, kuat lama, yang kerja keras dan sebagainya, itu kan bisa masuk ke yang namanya skill dan staffing. Saya butuh orang berapa nih? Butuh satu, butuh dua, butuh tiga, dan Mm-mm. sebagainya. Itu udah masuk ke staffing. Sisanya yang terakhir itu adalah Teman-teman boleh di macet, lancar? Oke, lanjut. oke, kita punya gaya kepemimpinan gitu kan. Mau seperti apa nih saya memimpin grup bangsa yang satu bareng anak saya ini. Itu kan leadership juga Mm-mm. sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu kompleks ya berpikirnya ya. 7S ini hanya sebuah model yang memudahkan kita, yang selama ini mungkin kita sudah lakukan ya sehari-hari gitu, secara natural ya, karena ini model itu dibuat itu Ya. kan bukan dibuat-buat. Ini melihat dari eh, mungkin melihat dari beberapa pola atau pola orang yang sukses dalam melakukan bisnis, dan kemudian dikumpulkan informasi dan Mm-mm. mungkin data-datanya, dan kemudian disederhanakan dalam bentuk modeling. Ya. Jadi bukan modeling dulu baru orang jalani. Berarti kan ini sebenarnya sudah dilakukan sama mungkin sebelum dikeluarkan MS7S ini orang-orang udah ngelakuin sebenarnya. Dan saya Mm-mm. yakin teman-teman juga di lapangan juga mungkin sudah melakukan 7S ini dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih aplikatif di lapangan gitu. Ya, ini yang hari ini saya share 7S ini hanya untuk memudahkan untuk menduplikasi. Jadi nggak jadi random nih. Oh, berarti kalau saya udah ya tinggal dipetain. Oh, saya sudah ngelakuin ini, Ya, saya udah ngelakuin tadi betul. yang empat, kelima. Nah, yang belum yang mana ya? Ya tinggal di Ya. lengkapi aja sesuai dengan level bisnis. Kayak gitu sih kira-kira. Mm-mm. Menarik sih, apalagi teman-teman foodpreneurs pas Mas Danis bilang, mungkin teman-teman pas di sini dengar 7S McKinsey lagi kan, jadi pikirannya tuh langsung complicated gitu. Nanti saya ngerjainnya gimana ya? Padahal bener kata Mas Dani, semua yang ada di sini tuh sebenarnya sudah dilakukan setiap hari. Sudah udah tau lah teman-teman itemnya apa, tapi mungkin scatter kemana-mana enggak terpetakan kalau kata Mas Danis tadi. Jadi si modeling ini 7S dari McKinsey ini membantu teman-teman. Oh, SOP itu sebenarnya ada di bagian mana ya? Oh, sebenarnya saya punya rekrutmen sistem itu sebenarnya oh udah untuk bagian skill. Oh, bla 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 bla. Pokoknya pendokumentasiannya itu sebenarnya akan sangat terbantu dengan 7S ini ya Mas Danis kalau sebenarnya Iya, iya, teman-teman udah mengerjakan hal-hal itu pada sehari-hari. iya, iya, Oke. betul, betul. Nah, ini lagi kalau misalnya saya bisnis baru nih. Terus oke, saya bikin 7S tadi udah saya susun dengan rapi-rapi. Kan saya tentu punya harapan atau bahkan nanti pada faktanya bisnisnya berkembang terus nih, nambah buka franchise atau nambah brand baru. Kapan sih saat yang tepat untuk mereview kembali 7S saya ini harus di-upgrade kah atau diperbaikin lagi atau direview itu saat yang tepat kapan Mas Danis? Ya sebenarnya yang tepat adalah ketika kita berpikir kita ingin melakukan sesuatu yang lebih. Ya. Mm-mm. Lebih itu ya jadi sudah bagus, ingin lebih bagus, atau kok turun terus ya, pengen Mm-mm. diperbaiki. Karena ketika kita tidak puas dengan sesuatu yang kita lakukan, berarti kan kita tidak bisa menggunakan cara yang sama. Ya, betul. Ya. Kita harus mencoba sesuatu yang berbeda, kita harus melakukan improvement dari setiap proses, sehingga di momen itulah kemudian kita perlu tuh nge-review lagi nih. Apa apa sih yang harus saya improve lagi nih? Apakah dari strateginya nih yang masih kurang tajam nih? Atau harus saya pertajam lagi kalau udah tajam? Ataukah Mm-mm. dari structure-nya nih terlalu lebar, terlalu gemuk misalnya, sehingga perusahaan saya kurang efisien. Saya harus buat menjadi lebih efisien lagi untuk meningkatkan namanya profitabilitas perusahaan. Ataukah dari sistemnya terlalu ribet nih, kebanyakan prosedur, nggak Iya. efisien, mau satu decision aja pokoknya Pak harus berhari-hari, padahal bisa dilakuin dalam waktu satu hari gitu kan. Atau masalah standar skillnya nih yang saya setting, yang harusnya standar skillnya dengan mungkin perkembangan bisnis kita itu harus butuh di level 7 loh, kok ini masih level 5 ya. Nah, itu kan berarti Mm-mm. settingan standarnya harus kita improve lagi ya. Atau jumlah staffnya, atau cara melakukan staffing dan lain sebagainya. Itu satu hal yang mungkin kita harus review ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan. Ya. Termasuk juga dengan gaya kita saat kita memimpin tim kita. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman foodpreneurs 7S ini kapan sih dibuatnya?
Macet lagi nih, halo? Lancarkah, teman-teman? Suaranya kedengeran karena yang Mas Danis agak loading di bawah. Boleh di komen, lancar atau enggak? Oke, internetnya agak jelek. Mas Danisnya hilang. Danis pun left. Halo teman-teman, oke kita coba invite kembali Mas Danisnya ya. Kayaknya internetnya Mas Danis lagi agak kurang oke. Ini udah lancar, tapi Mas Danisnya hilang. Sebentar ya, kita invite kembali. Oke, sambil nunggu Mas Danis. Ya, Halo putus ya? Mas Danis, kenapa hilang ya? Gak ngerti nih, kok bisa hilang ya? Oke, Tadi dari yang mana? Udah soalnya kejawab bawah semua nggak doang tadi? yang macet. Apa? Udah kejawab semua tadi? Atau ada yang Udah kepotong di kejawab tengah-tengah? semua. Nah, coba direkap lagi dari pertanyaan yang sebelumnya. Em, Kapan sih waktu yang tepat untuk membuat 7S, menerapkan model 7S ini ya, bahkan kalau bisa sebelum bisnisnya jalan, karena artinya kan ada tahap planning yang sangat komprehensif ya di sini yang mengcover banyak sekali hal dan mensinergikan banyak function di situ kalau kata Mas Danis. Tapi ada kalanya juga harus terus mereview apakah 7S ini harus diimprove lagi, ditambahkan lagi, dan di-adjust sesuai dengan keadaan bisnis saat itu. Lagi ada yang stuck kah atau sudah saatnya melangkah ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih besar kah? Jadi teman-teman jangan cuma sekali bikin aja, tapi terus di-review karena 7S ini manfaatnya kalau dilihat tadi secara modeling besar banget ya. Nah, tapi Mas Danis nih pertanyaan pamungkas kan biasanya foodpreneurs di sini suka mikirnya ketika saya melakukan sesuatu impact ke salesnya apa nih? Kan fokus saya adalah sales, 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 sales. Nah, si 7S ini impact langsungnya yang direct dan mungkin bisa di-share dari pengalaman Mas Danis terhadap sales secara langsung itu contohnya seperti apa sih supaya foodpreneurs di sini makin semangat untuk bikin karena objektif salah satunya rewardnya adalah sales gitu. Oke, Eh, yang kejar-kejar dalam bisnis itu sales, tapi ada yang penting lagi sales Mm-mm. yang sustain, ya, yang Oke, konsisten ya. Maksudnya bukan sales yang hari ini sebulan salesnya doang. naik, kemudian besok turun, terus Ya, pas tanya lagi, gimana cara naikinnya? Aduh, nggak tahu, aduh. kemarin kok naik, kok turun terus, naikin bingung caranya gimana. Jadi Mm-mm. nggak ada satu benchmark atau nggak ada satu metode yang bisa kita pastikan bisa jawab dengan yakin bahwa ya begini polanya gitu. Jadi Oke. ketika kita sudah menjalankan bisnis kita dengan pendekatan 7S ini ya, dan sudah memastikan bahwa setiap S ya, setiap Mm-mm. S di dalam 7S ini sudah berjalan dengan baik, itu saya nggak bisa ngomong jamin 100% ya, karena sebenarnya cuma Mm-mm. tangan yang di atas ya. Cuman itu akan meningkatkan opportunity secara secara fundamental, itu berarti kan secara proses bisnis akan menjadi lebih baik kan. Sehingga Mm-mm. ketika bisnis kita memiliki fundamental yang baik, probabilitas atau possibility untuk kita sales yang sustain itu akan Ya. semakin besar. Seperti itu. Jadi kan kita akan dengan dasar kayak tadi, kita akan ketika menyusun strategi marketing, kita udah tahu nih, kenapa sih sesuatu strategi marketing di launching. Itu kan pasti ada dasar perhitungannya, ada dari sisi keuangan diperhitungkan juga, dari sisi operation juga diperhitungkan juga, dari sisi market juga analisis juga, dari sisi produk juga sudah dipelajari, dari sisi komunikasi, kompetitor dan sebagainya. Nah, ketika metode-metode itu sudah menjadi dijalankan dengan baik, kemungkinan kita untuk bisa bersaing di market itu semakin besar ya, untuk bisa ikut dalam peta persaingan. Dan ketika kita bisa masuk ke dalam market dengan amunisi yang cukup bagus dan fundamental bagus, Mm-mm. itu sales itu kan tinggal menunggu. Ya. Ya. Karena kita akan tahu nih sumbernya dari mana aja nih, revenue streamnya seperti apa nih, strateginya untuk setiap revenue stream, itu kan sudah terbaca polanya. Jadi untuk Mm-mm. menjaga sustain stabil mungkin bulan depan, 6 bulan lagi, tahun depan, itu kan polanya jadi lebih stable pelan-pelan, tapi terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Jadi
saya bicara dia jadi sih dari awal nyeting langsung booming bisa. Kalau settingnya strategi Mm-mm, marketingnya bagus ya, itu bisa. Tapi kan nggak ada gunanya cuman booming di awal bulan ketiga tutup kan. betul. Nah, yang paling oke adalah booming, tapi boomingnya itu memang sudah di planning kan dari awal. Mm-mm. Ya, 2, 3, 4, 15 tahun, 2 tahun setelah hari ini saya booming tetap stabil terus, bahkan Ya, salesnya terus naik lagi. Jadi itu sebenarnya fungsinya 7S tadi. friendly reminder artinya buat teman-teman kan pasti semua di sini kalau punya bisnis pengennya sustain itu maksudnya apa ya, jangka panjang, dapat salesnya itu terus menerus nggak cuman pas opening 3 bulan habis itu turun aja salesnya. Nah, 7S McKinsey ini membantu teman-teman untuk merencanakan dan mengapa ya mendokumentasikan, merencanakan dan menyatukan pikiran dari berbagai function untuk mencapai value dan memberhasilkan strategi teman-teman supaya bisnisnya itu ada terus dalam jangka panjang, nggak cuma sebentar. Nah, Ya, ini kebetulan tadi ada satu yang nanya dan menurut aku menarik. Ini ada yang nanya tentang value karena Mas Danis ini salah satu teman-teman Foodpreneurs, Mas Danis ini salah satu orang yang menurut aku keren banget kalau udah bahas value. Jadi mungkin bisa dibantu, ini ada satu pertanyaan dari Eka Ratna. Izin tanya Mas Danis, apa aja hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan value perusahaan kita? Nah, gimana sih caranya menentukan value itu? Apakah dapat ilham aja atau diskusi yang gimana supaya ketika berbisnis itu, oh oke, value-nya ini. Gimana sih cara meng-create value perusahaan, Mas Danis? oke. Ketika kita meng-create value ya, yang pertama kita harus dari dasar adalah sebenarnya value kita sendiri apa ya Mm-mm. sebagai business owner. Karena Oh, I sebenarnya see. ya intinya sih mau itu kan perusahaan itu hanya sebuah media alat ya untuk kita mencapai tujuan, anggaplah tujuan finansial, mencari uang dan sebagainya. Tetapi alangkah lebih 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 akan inline jika kita memiliki sebuah value personal, di mana value itu kemudian kita bisa implementasikan dalam perusahaan yang kita bangun. Seperti Mm-mm. itu. Sehingga yang pertama kali mungkin teman-teman harus renungkan, pikirkan sebenarnya apa sih value saya dalam menjalani hidup ini? Itu satu. Kenapa sih saya harus membuat perusahaan? Kenapa saya harus misalnya ketika saya punya uang banyak, sebenarnya apa sih yang Mm-mm. saya inginkan ketika perusahaan ini menjadi besar? Nah, hal-hal itu yang kemudian kita harus renungkan dan kemudian kita jabarkan dalam bentuk yang lebih taktikal dan kemudian kita jabarkan dalam bentuk yang mungkin lebih ke arah bisnis. Nah, gimana gimana Mm-mm. melakukan bisnisnya? Jadi seperti itu. Itu pertama ya yang harus diperhatikan ketika kita akan meeting value. Nah, ketika kita terlibat dengan banyak partner bisnis, ini yang menjadi menarik karena kadang-kadang antara satu dengan yang lain itu memandang bisnis itu dengan value yang berbeda-beda. Iya, betul. Ya, saya nggak bisa bilang satu value baik value yang lain karena setiap orang punya pembenaran sendiri, punya latar belakang sendiri untuk memiliki sebuah value ketika dia menjalankan sebuah bisnis. Nah, di sinilah yang tadi saya bilang tadi, antara rekan-rekan bisnis inilah yang kemudian harus terbuka, apalagi teman-teman yang partneran ya. Sebenarnya mau ngapain sih di bisnis ini? Bagaimana Mm-mm. cara kita nanti membangun bisnis? Gitu loh. Itu yang harus disepakati bersama-sama. Ada yang berpikir, oke, saya pengen bangun bisnis ini, misalnya contohnya pengen agresif, gitu contohnya. Tapi ada satu lagi yang pengennya, oke, nggak saya pelan-pelan aja lah. Yang penting Ya. kita bisa menghidupi semua karyawan, jadi mungkin value-nya adalah tumbuh bersama, contohnya Mm-mm. misalnya ya. Kayaknya benar-benar membangun, meningkatkan taraf hidup orang-orang di sekitar saya gitu. Nah, whatever apapun, misalnya walaupun mereka mungkin nggak bisa terlalu perform, tapi intinya asal bisa hidup bareng-bareng dari penghasilan ini ya Mm-mm. aku udah fine, karena itu value yang memang saya bangun dari awal, pengen ngebangun lingkungan sekitar. Tapi ketika ada partner lain punya Ya. value yang berbeda, oh Nah, saya pengennya gimana tuh? profesional, saya pengennya, nah itu harus ada kesepakatan dari awal, harus ada Mm-mm. keterbukaan lah, keterbukaan dari masing-masing partner. Sebenarnya ini ketika running bisnis ini kita akan membawa value seperti apa? Itu yang benar-benar harus sepakati dulu di awal karena ketika value-nya berbeda di awal nggak akan berasa nih.
Nah, Hmm. kayaknya ya udah fine-fine aja semua nyari duit gitu loh. Tapi nanti di titik ketika tiba-tiba ada problem atau mungkin besar, nah disitulah gesekan itu mungkin banget terjadi ketika ternyata masing-masing punya sudut pandang atau punya value yang berbeda nih dalam melihat bisnis yang mereka yang dimiliki bareng-bareng. Nah ini nih yang sering kali terjadi dalam dalam praktek di lapangan dan ini buat perusahaan jadi nggak bagus seperti itu. Jadi Mm-mm. itu sih mungkin dua aspek utama yang banyak beberapa faktor lain cuman saling menekan kedua itu. Yang pertama ketika kita nyeting value bisnis, coba kita lihat di dalam kita sendiri sebagai entrepreneur sebenarnya mau apa sih kita mau bisnis ini, tujuan besarnya itu apa. Yang kedua ketika kita berpartner dengan banyak orang disamakan dulu sebenarnya value-nya itu apa saja sehingga ke depan kemudian hari kita bisa memanage resiko-resiko untuk konflik tadi karena kita memiliki value sama dan kita menyepakati di awal banget. Jadi apapun decision ketika adanya konflik ya tinggal pertanyaan cuma satu, ya balik aja ke value-nya, value kita apa di awal, Mm-mm. gitu aja. Dan itu mungkin akan lebih bisa mensolusikan ketika ada perbedaan pendapat atau ada inilah Oke. ada beberapa. Nah, tadi kan kalau sebelumnya sempat 7S ini bisa nih di-upgrade, di-review kembali sesuai dengan apa sih keinginan bisnis saat ini atau sudah berada di level mana. Itu juga Ya. termasuk value-nya nggak, Mas? Value itu bisa berubah nggak over time dari sebuah bisnis? Gimana kalau value dari seorang founder itu berubah? Apakah impact ke bisnisnya juga atau sebenarnya value itu ya udah dari awal satu ini aja sampai bisnis ini kapanpun gitu? Oh, bisa. Manusia bisa Mm-mm. berubah ya. Sehingga ketika masa berubah, jadi dia merubah bisnis value-nya. Tinggal balik. Apa ketika manusia itu berubah, dia ingat value awalnya dan dia kembali kepada value yang dia inginkan di awal? Atau Ya, ketika dia mengalami sebuah kondisi tertentu, karena manusia itu kan mengalami banyak hal ya dalam proses hidup dia. betul. Kemudian membuat dia mengalami satu perubahan pandangan tentang sebuah value. Mm-mm. Jadi dia Yes. oke, dulu saya gitu sih, tapi sekarang gini lah. Mm-mm. Perubahan ini bisa biasa aja terjadi. Saya nggak bilang salah atau benar ya, cuman saya ingin menjelaskan bisa saja terjadi. Dan itu biasanya pasti impact-nya secara langsung nggak cuma ke bisnis, tapi ke semua aspek kehidupan itu pasti akan berpengaruh. Bagaimana dia Betul. menghandling, menjalani kehidupan, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Salah satunya tentunya bisnis juga. Nah, Mm-mm. ketika itu bisnis value itu, value pribadi kita itu berubah dan kemudian mempengaruhi bisnis value. Nah, itu secara biasanya secara otomatis semua strategi dan sebagainya, pendekatan dan lain-lain ya bisa jadi berubah juga. Jadi Mm-mm. itu kenapa dari awal value itu penting banget sih yang perlu kita yakini dan menjadi pengingat lah sebenarnya untuk apa sih kita mendirikan bisnis ini seperti itu. Oke. Nah, lagi teman-teman, em, tadi pas udah direkap tentang 7S ini ada beberapa S yang udah dititilin tadi jangan lupa dicatat. Nah, Mas Dani sendiri secara pengalaman bagian mana sih dari semua S yang ada dari modelnya McKinsey ini, S mana yang ketika menyusun atau ketika memikirkan itu untuk perusahaan tuh ternyata complicated sekali ya, atau bukan complicated sih, tapi lebih ke oh ternyata bagian yang ini itu selain value ya, karena kalau dari tadi kan value itu pemersatu semuanya. Bagian mana sih dari S ini yang memang membutuhkan banyak sekali apa ya bahasanya banyak kepala untuk memikirkan hal tersebut supaya benar-benar tertulis ataupun terdeliver dengan maksimal dan sangat baik gitu. Hmm. Ya tentunya lihat ke yang pertama banget yang memang kita menjadi muaranya adalah yang value tadi ya. Karena value tadi Mm-mm. kayak gini deh. Value itu kira-kira apa sih membuat kita nilai-nilai apa sih yang selama ini membuat kita bisa survive? Saya baik tadi ya. Itu biasanya tercermin dan kemudian kita akan implementasikan ke dalam organisasi dan untuk kemudian duplikasi ke dalam organisasi bahwa saya bisa survive dengan value ini dan saya menginginkan organisasi ini survive dia dengan value-value yang pernah yang saya yakini membuat saya bisa survive. Seperti itu ya. Kira-kira value itu bisa macam-macam lah, profesionalisme lah, kebersamaan, whatever itu macam-macam. Mm-mm. Value itu. Jadi di value itu biasanya butuh intens untuk diskusi lebih lebih
bareng untuk masing-masing ini ya, terutama founders. Itu mau gimana nih value-value-nya. Yang kedua, strategi. Strategi juga itu biasa masih dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian yang lainnya biasanya sudah mulai nih, kalau misalnya dalam satu perusahaan, sudah mulai didelegasikan ke masing-masing departemen atau function untuk bisa bagaimana untuk bisa menjabarkan strategi yang ada ini, uh, goal yang ada ini, dari mulai strategi, structure, dan lain sebagainya, ini supaya bisa mensupport pencapaian yang namanya target yang diinginkan oleh perusahaan. Mm-mm. Ya. Jadi ada yang sifatnya berbarengan, itu adalah tadi nyeting share value dan sebagainya, itu sifatnya lebih ke yang atasnya ya. Yang bawahnya mulai strategi, structure, system itu juga bersama-sama, tapi mungkin itu Mm-mm. lebih ke arah pas strategi, ada strategi korporasi besarnya itu di level top levelnya, tapi ada Ya. strategi masing-masing strategi departemen. Nah itu mungkin Mm-mm. berbarengan tapi di fungsi atau departemennya masing-masing, termasuk Ya. nyusunan sistemnya seperti apa, skillnya seperti apa, baru kemudian setelah masing-masing itu menyeting yang namanya structure dan lain sebagainya, itu baru digabungkan dan kemudian disatukan seperti itu. Untuk Gitu. ya kira-kira gimana nih yang tetap bisa menjadi satu kesatuan, tetap jalannya bareng-bareng. Dan yang terakhir tadi, kalau gaya leadership, style leadership, itu kan memang melekat pada individual ya, pada siapa yang memimpin. Kalau ini sih memang bukan sesuatu yang didiskusikan ya, tapi sesuatu Ya. yang harus diimprove ya. Kalau kita Mm-mm. sebagai pemimpin, sebagai pebisnis, itu sesuatu yang kita harus improve untuk kita bisa memimpin organisasi tadi supaya berjalannya lebih baik. Seperti itu. Oke, nah paling pertanyaan terakhir, kalau misalnya teman-teman foodplanners di sini kan juga nggak sedikit nih yang punya beberapa brand ketika berbisnis. Saya ada brand A, saya punya ayam geprek, saya punya minuman juga, saya punya apa macem-macem. Nah, apakah si modeling 7S-nya ini saya bikin banyak? Maksudnya saya bikin 7S buat brand A, saya bikin 7S buat brand B dan C dan seterusnya, atau terkonsolidasi dalam satu framework yang besar secara korporat, atau baiknya memprosesnya gimana, Mas Danis? Eh, Bisa semuanya sih, ya, tergantung ya. Mm-mm. Eh, Kalau jelas kalau untuk tergantung nih, apakah eh, bisnis saya punya keidentikan atau tidak gitu kan. Kalau Ya. ternyata keidentikannya dekat sekali, ya bisa jadi sama. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ternyata berbeda, kita harus melihat lebih detail lagi ya untuk bisa memutuskan harus sama atau harus berbeda. Ini kita harus lihat juga goalnya kayak gimana, strategi yang mau diambil untuk kita mencapai goal kayak gimana, terus struktur organisasi yang konkret untuk bisa menjalankan semua strategi seperti apa. Nah, kira-kira kalau memang ternyata challenge-nya berbeda, jelas totally different ya, 7S-nya ya. Cuma kalau misalnya ternyata mendekati dan mungkin bisa digabungkan, ya kemungkinan untuk menjadi sama itu sah-sah aja sih, nggak ada masalah sih. Seperti itu. Oke, nah karena takut IG live-nya kepotong, soalnya kita sisa sekitar 4 menit lagi, Ya. mungkin dari Mas Danis bisa apa ya, merangkum dalam artian kenapa balik lagi nih 7S ini, apa manfaatnya buat teman-teman, dan kata-kata motivasi lainnya supaya teman-teman gak cuma nonton IG live ini, tapi juga benar-benar mempraktekkan sehingga hasil nonton malam ini punya result yang kelihatan banget. Silakan Mas Danis. Oke, buat teman-teman entrepreneur semuanya, intinya sih apapun itu modelnya ya, apakah 7S atau mungkin banyak model-model yang lain. Ini sebenarnya model yang nggak usah dibuat pusing sih buat teman-teman semua. Ini model yang sebenarnya cuman sebuah alternatif opsi, kerangka berpikir atau mungkin kerangka proses dalam membangun sebuah bisnis yang teman-teman bisa pelajari, bisa Mm-mm. mungkin dipakai untuk bisnisnya dan mungkin diterapkan sehingga teman-teman semua ketika menyeting bisnisnya itu bisa lebih terstruktur, lebih mudah. Jadi nggak kemana-mana nih berpikirnya. Jadi apakah itu baru mulai usaha atau mungkin sudah cukup lama dengan cabang yang cukup banyak, nggak ada salahnya kalau coba mempelajari lebih detail model-model ini. Dan ini saya yakin akan sangat membantu teman-teman semua sehingga nanti ketika nyeting strategi akan lebih mudah dan lebih terstruktur sih. Itu dari saya sih, Yasin. Buat teman-teman semuanya. Oke, again thank you Mas Danis Ya, udah sama-sama, Yasin. Ya. meluangkan
Wah, hari libur kejepitnya bareng kita buat sharing ke Foodtrainers bareng foodies.id. Jangan lupa buat teman-teman Foodtrainers, Mas Danis ini masih punya banyak expertise yang lain dan materinya bisa diakses di YouTube maupun di aplikasinya Foodies karena Mas Danis banyak banget ngebahas hal lain apalagi yang operasional. Aku sampai ngejelimet tapi sangat amat informatif dan aku yakin membantu teman Foodtrainers di sini untuk mensolusikan dan dapat insight banyak. So, bukan aplikasi Foodies, bukan aplikasi Foodies ya tadi, sorry, tapi lebih ke lihat aja Instagramnya Foodies banyak banget. Nanti bisa ke direct ke materi YouTube dan ada e-course Mas Danis juga. Jangan lupa teman-teman buat ditonton. Again, thank you Mas Danis. Ya, See you sama-sama sih. di Thank materi you yang juga ya. lain. Ya, kita close materi ini. Jangan lupa teman-teman, materi 7S McKinsey nanti bisa diakses di Instagram maupun Telegramnya Foodies. Jadi, liatin terus, pantau terus, dan tontonin terus supaya nanti bisa ketemu sama Mas Danis di sesi-sesi bermanfaat lainnya. Oke? Aku end dulu live-nya. Thank you again Mas Danis. See you Thank you, di Din. next Ya, bye ya. live.